Rusia versus Ukraina menuju pertempuran terbuka. Kementerian Pertahanan Rusia 13 September lalu memperlihatkan latihan bertajuk Zapad 2021 dalam latihan militer bersama Belarusia di Mulino Army Base, Zhenizh Novgorod, sekitar 350 km timur Moskow. Donbas adalah satu di antara wilayah di Ukraina yang kini tengah dilanda konflik berkepanjangan. Wilayah timur Ukraina itu menjadi pelagan yang telah merenggut begitu banyak nyawa sejak krisis pecah dimulai dari unjuk rasa anti pemerintah 2014 silam. Krisis keamanan di Ukraina Timur yang terus meningkat mendapat perhatian dari Rusia, di mana baru-baru ini Rusia disebut bersumpah bakal menggagalkan setiap provokasi oleh Ukraina di Donbas. Terutama aksi Ukraina yang melibatkan penggunaan kekuatan militer di wilayah yang pro-Rusia tersebut, di mana sumpah pihak Kremlin yang akan menghadapi aksi militer Ukraina di Donbas terus tersebut diungkapkan oleh Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Di mana operasi penting di pemerintahan Rusia itu memperingatkan hal itu dalam briefing dengan diplomat militer asing pada Kamis 9 Desember 2021 lalu. Pengiriman helikopter, kendaraan udara tabrawak, dan pesawat ke Ukraina mendorong pihak berwenang ke Ukraina ke arah langkah-langkah yang tiba-tiba berbahaya. Demikian katanya seperti dikutip dari laman Kontan yang merangkum lawan TASS pada Jumat kemarin. Menurut Valery Gerasimov, Ukraina tidak mematuhi perjanjian Minsk. Angkatan bersenjata Ukraina menggembar-gemborkan bahwa mereka telah mulai menggunakan sistem rudal anti-tank Javelin buatan Amerika Serikat atau AS di Donbas. Sementara untuk Jerman mengusulkan Uni Eropa sanksi Rusia, agresi militer Kremlin ke Ukraina pun jadi penentu. Selain itu, Ukraina juga mulai pamer kekuatan dengan menggunakan drone pengintai penyerang buatan Turki. Akibatnya, situasi yang sudah tegang di timur tengah negara itu semakin memburuk. Namun, setiap provokasi oleh otoritas Ukraina untuk penyelesaian kebuntuan militer di Donbas akan digagalkan. Dan Valery Gerasimov menegaskan hype yang media sebarkan tentang Rusia yang bersiap untuk invasi ke Ukraina adalah bohong. Bahwa menurutnya Rusia tidak perlu memberitahukan aktivitas militer di tanah sendiri. Negara-negara NATO memberikan perhatian yang berlebihan pada pergerakan pasukan di wilayah Rusia. Relokasi pasukan dalam pelatihan tempur adalah praktek rutin untuk angkatan bersenjata negara manapun. Jenderal Ukraina mengatakan Ukraina tidak akan mampu menghadapi invasi Rusia tanpa bantuan sekutu barat jika Moskow memang benar-benar menyerang Ukraina. Menurut laporan New York Times pada Kamis 9 Desember, Ukraina dalam beberapa bulan terakhir telah memamerkan sistem persenjataannya pada peringatan berdirinya 30 tahun Angkatan Bersenjata Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky bahkan terlihat turun ke parit untuk memantau pasukan dan mengumumkan tank kendaraan tempur baru dan bahkan kapal perang untuk melawan separatis yang didukung Kremlin. Namun, meski sistem persenjataan Ukraina berada pada tingkat lebih baik dibanding sebelumnya, militer Ukraina tidak akan mampu untuk mengusir serangan penuh Rusia yang menurut pejabat Ukraina dan Barat sedang dipersiapkan oleh Moskow. Dengan hampir 100.000 tentara sekarang berkumpul di perbatasan timur, utara, dan selatan Ukraina dan lebih banyak lagi akan dikerahkan, bahkan pejabat Ukraina bertanggung jawab atas pertahanan negara mereka mengakui bahwa tanpa masuknya sumber daya yang signifikan, pasukan mereka tidak memiliki banyak peluang. Sayangnya, Ukraina juga perlu bersikap objektif pada tahap ini. Tidak ada sumber daya militer yang cukup untuk menangkis serangan skala penuh oleh Rusia jika itu dimulai tanpa dukungan pasukan Barat. Jenderal Budanov menguraikan skenario terburuk tentang invasi Rusia yang akan dimulai dengan serangan udara dan serangan roket yang awalnya ditujukan ke gudang amunisi dan pasukan yang berlindung di parit. Tentunya sangat cepat, militer Ukraina juga akan dilumpuhkan kepemimpinannya, tidak dapat mengkoordinasikan pertahanan dan memasuk garis depan. Setelah itu katanya tanggung jawab akan jatuh ke komandan garis depan untuk melanjutkan perjuangan sendiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan Kiev berharap akan didukung oleh sekutu militer Barat bahkan jika Amerika Serikat tidak mengirim pasukan ke sana. Joe Biden juga telah mengumumkan Amerika Serikat tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina. Dalam panggilan video pada hari Selasa, Joe Biden menyuarakan keprihatinan tentang penumpukan militer Rusia dan mengatakan kepada Vladimir Putin bahwa Moskow akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang serius jika menyerbu Ukraina.
Sementara itu, Rusia juga terus melakukan rentetan retorika permusuhan terhadap Ukraina pada Kamis dan membandingkan krisis di sana dengan momen yang paling berbahaya dari Perang Dingin. Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh Ukraina memindahkan artileri berat ke garis depan pertempuran dengan separatis pro-Rusia di timur bekas Republik Uni Soviet dan gagal terlibat dalam proses perdamaian.